Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga di hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala yang diusahakan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, Sumatera Barat adalah salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang banyak mempunyai objek wisata. Yang terkenal diantaranya adalah Lembah Harau, kemudian jembatan flyover Kelok 9 yang sudah cukup dikenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kawan-kawan semuanya, sekarang kita nih sedang bergerak dari kota Payakumbuh menuju ke flyover Kelok 9 yang terletak di Kabupaten 50 Kota. Jarak tempuh antara kota Payakumbuh dengan jembatan flyover Kabupaten 50 Kota ini sekitar lebih kurang 1 jam perjalanan dalam kondisi lalu lintas normal seperti sekarang ini. Sekarang masih dalam suasana bulan Syawal, di mana pada perayaan Idul Fitri beberapa hari yang lampau, jalan dari kota Payakumbuh ini menuju Kelok 9 dari 2 arah itu macet, ya, macet total kawan-kawan, sehingga perjalanan normal yang bisa ditempuh hanya dalam lebih kurang 1 jam perjalanan, kadang bisa ditempuh dari 3 jam sampai 5 jam baru tembus kita dari Payakumbuh ke Kelok 9 atau sebaliknya dari Kelok 9 menuju kota Payakumbuh. Ini kita masih berada di Jalan Sudirman kawan-kawan, Jalan Sudirman kota Payakumbuh. Video ini direkam pada pagi hari sekitar pukul 8 pagi dan suasana kelihatan masih sepi, tidak banyak kendaraan yang lalu lalang di jalanan, baik mobil atau kendaraan roda 4 dan sejenisnya maupun sepeda motor kawan-kawan. Kita memasuki kawasan pusat perkotaan Payakumbuh kawan-kawan. Pada pagi hari ini suasananya juga masih sepi karena masih pukul 8 WIB lebih kurang begitu kawan-kawan. Jalan Sudirman ini cukup panjang kawan-kawan, mungkin jaraknya beberapa belas kilometer. Nanti jalan ini akan berbatasan dengan Jalan Tanjung Pati yang sudah berada di kawasan Kabupaten 50 Kota.
Kita masih berada di jalur Jalan Sudirman, kawan-kawan. Jalan ini ada yang terdiri dari 2 jalur, dan di ujungnya hanya 1 jalur untuk 2 arah. Kondisi pada pagi hari ini cukup cerah, walaupun di ufuk sana kita lihat langit mendung, tapi belum turun hujan. Semoga saja cuaca cukup bersahabat pada hari ini, kan kawan, sehingga perjalanan kita sampai ke flyover Kelok 9 berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan tanpa halangan apapun. Jalan tol Sumbar Riau yang sudah lama diupayakan oleh pemerintahan pusat agar bisa terwujud untuk memperlancar hubungan lalu lintas di antara kedua provinsi ini. Dari 6 sesi baru 3 sesi, kawan-kawan, yang sudah selesai dibangun, yaitu sesi dari Pekanbaru, dua sesi, yaitu Pekanbaru Bangkinang dan Bangkinang ke 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Jadi di Riau sudah selesai 2 sesi, yaitu antara Pekanbaru ke Bangkinang dan dari Bangkinang ke 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Sementara di Sumatera Barat dari 3 sesi baru 1 sesi yang selesai, yaitu sesi Padang Sicincin. Nah, jadi masih ada 3 sesi lagi dari Sicincin menuju 13 Koto Kampar di Riau, dan ini tentunya juga akan melewati Kota Payakumbuh atau Kabupaten 50 kota khususnya, kawan-kawan. Nah, ini masih Jalan Sudirman, kawan-kawan, yang terdiri dari 1 jalur untuk 2 arah. Dan Jalan Sudirman ini termasuk jalan nasional yang menghubungkan antara Kota Payakumbuh dan Kota Pekanbaru di Riau. Selepas Jalan Sudirman ini akan dilanjutkan oleh Jalan Tanjung Pati, dan setelah itu
kita memasuki ibu kota Kabupaten 50 Kota, yaitu Kota Sarilama. Jadi kalau kawan-kawan berwisata dari Pekanbaru ke Payakumbuh, misalnya ke Lembah Harau, dan tidak sampai ke kota Bukit Tinggi, di pinggir jalan banyak sekali toko-toko yang menjual oleh-oleh dari kota Bukit Tinggi seperti kerupuk Sanjay, kawan-kawan. Nah, ini salah satunya yang kita lihat di sebelah kiri ini. Ini adalah bangunan-bangunan ruko yang cukup besar yang menjual oleh-oleh khas kota Bukit Tinggi, kerupuk Sanjay. Sekarang kita sudah berada di Jalan Tanjung Pati, kawan-kawan. Dan sekarang kita melewati sebuah jembatan, dan sebentar lagi kita akan masuk ke kota Sarilama. Dan sekarang kita berada di Jalan Nasional Sumbar Riau. Dan kita sudah memasuki pinggiran kota Sarilama dari arah kota Payakumbuh. Jalan Nasional Sumbar Riau yang terletak di Kabupaten 50 Kota ini, khususnya di kota Sarilama ini, cukup lurus jalurnya, tidak banyak belokan-belokannya seperti yang kawan-kawan lihat ini. Dalam kondisi suasana jalanan yang lengang seperti ini, kawan-kawan, kita bisa memacu kendaraan rata-rata 80 km per jam, sehingga jarak tempuh dari kota Payakumbuh menuju flyover Krok 9 tidak sampai 1 jam perjalanan. Dan ini adalah kota Sarilama yang dilewati Jalan Nasional Sumbar Riau, jalan yang menghubungkan kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Bangkinang, dan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau, kawan-kawan. Di jalan nasional ini, Jalan Nasional Sumbar Riau ini, banyak berdiri bangunan-bangunan pemerintahan Kabupaten 50 Kota, kantor-kantor SPPD atau kantor-kantor dinas,
atas langit awan hitam masih bergelantungan kawan-kawan, tapi belum turun hujan. Suasananya cukup nyaman pada suasana pagi hari ini kawan-kawan. Kelihatannya banyak toko-toko yang masih tutup kawan-kawan, karena memang suasana masih pagi dan masih di bulan Syawal. Nah, dari kejauhan kawan-kawan terlihat gerbang objek wisata Lembah Harau. Nah, bangunan bergonjong itu dan lurus ke sana itu adalah jalanan menuju Lembah Harau, objek wisata yang cukup fenomenal dan terkenal di Indonesia. Ini semuanya kebanyakan bangunan penjual oleh-oleh khas Kota Bukit Tinggi, kerupuk Sanjay kawan-kawan. Dari Payakumbuh menuju flyover Kelok 9 ini kita belum banyak menemui kondisi jalan yang ekstrim karena masih di daerah dataran. Jadi dari kawasan Kelok 9 nanti barulah kita akan melewati jalanan yang ekstrim dengan banyak kelokan-kelokan tajam dan jalanan naik turun yang berbelok-belok. Udara sudah kelihatan cerah kawan-kawan, sudah kelihatan langit biru walaupun sebagian masih bergelayutan awan hitam. Dalam berkendara ini kawan-kawan kita perlu konsentrasi penuh, apalagi bila dalam kecepatan tinggi, kecepatan di atas 80 km per jam rata-rata, itu perlu konsentrasi tinggi, apalagi jalannya dua arah
dan tidak ada pembatas jalurnya, sehingga kendaraan-kendaraan yang memacu dengan kecepatan tinggi akan saling mendahului, dan kita harus waspada dengan kendaraan yang datang dari arah depan kita. Atau di saat kita mau mendahului kendaraan yang di depan kita, kita juga harus waspada melihat kondisi kendaraan yang ada di hadapan kita atau di depan kita, apakah kosong atau ada tapi dalam jarak cukup aman, atau kendaraan yang berada di hadapan kendaraan yang ingin kita dahului jaraknya cukup dekat sehingga tidak aman. Maka di sini kita perlu sangat berhati-hati untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebelum kita memasuki Kelok 9 kawan-kawan, kita akan memasuki suatu daerah yang bernama Lubuk Bangku. Lubuk Bangku ini dulunya merupakan tempat peristirahatan bus-bus yang melalui rute dari Pekanbaru menuju Padang atau Bukit Tinggi. Dan di sini banyak terdapat rumah makan khas Sumatera Barat atau Minang dengan masakan yang sangat enak. Ini adalah SPBU yang terletak beberapa kilo sebelum kota Lubuk Bangku atau daerah Lubuk Bangku. Sekarang ini kecepatan rata-rata kita 90 km per jam loh kawan-kawan. Dan ada satu kendaraan di depan kita yang ingin kita dahului. Ya, berhasil kita lewati karena cukup aman untuk dilewati. Dan kita sekarang dalam kecepatan lebih kurang 100 km per jam. Dan baru saja kita melewati satu kendaraan di depan kita, L300. Dari jalan ini kita sudah menikmati suguhan pemandangan yang cukup indah kawan-kawan. Di latar depan terlihat kawasan perbukitan Bukit Barisan yang nantinya akan kita lalui kalau kita ke Pekanbaru, akan memintas kawasan perbukitan Bukit Barisan tersebut dengan jalanannya yang cukup ekstrim, naik turun dan berbelok-belok tajam. Pada musim penghujan kawan-kawan, jalur jalan nasional Sumbar Riau ini sangat rawan sekali longsor. Beberapa bulan yang lalu dengan intensitas hujan yang tinggi, banyak bagian-bagian jalan
khususnya di daerah Kabupaten 50 Kota ini yang longsor dan tertimbun, dan ini tentunya sangat menghambat kelancaran lalu lintas kendaraan dari kedua provinsi ini. Cukup nyaman hari ini saudara, kawan-kawan, melalui jalan ini karena tidak ramai kendaraan yang berlalu lalang. Nah kawan-kawan, kita sudah mulai mendekati daerah Lubuk Bangku, daerah peristirahatan bagi pengendara baik dari Pekanbaru maupun dari Payakumbuh untuk menikmati kuliner yang cukup enak-enak di sini. Nah inilah kawasan Lubuk Bangku kawan-kawan. Di sisi kiri dan kanan jalan, nah ini kita lihat sudah banyak kendaraan yang berhenti untuk makan sarapan pagi. Kita meninggalkan Lubuk Bangku dan sebentar lagi akan masuk di kawasan flyover Kelok 9. Sinar matahari sudah mulai menyentuh permukaan bumi kawan-kawan. Mendung yang tadi sudah mulai hilang dan langit kelihatan cerah dari jauh sana. Nah dari kawasan Lubuk Bangku ini kawan-kawan, kita sudah mulai melewati jalan yang berliku dan sedikit tanjakan dan turunan. Di sisi sebelah kiri kita ini merupakan dataran tingginya, dan di sebelah kanan kita ini merupakan lembahnya. Suasana masih pagi kawan-kawan. Flyover Kelok 9 dari Lubuk Bangku ini hanya beberapa menit saja kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan, dalam waktu 30 menit kita sudah mendekati kawasan flyover Kelok 9. Jadi tidak sampai 1 jam perjalanan kawan-kawan, seperti yang kami informasikan dari awal tadi. Ini dalam kondisi lalu lintas kendaraan sepi ya kawan-kawan, dalam keadaan kondisi kendaraan atau lalu lintas kendaraan yang tidak ramai. Kita prediksikan
sekitar 7 menit lagi atau 6 menit lagi kita akan sampai di kawasan flyover Kelok 9. Jadi nantinya kita akan melewati separuh flyover Kelok 9 dan separuhnya lagi kita akan coba melewati jalan Kelok 9 yang lama. Nah, dari kejauhan sudah kelihatan flyover Kelok 9 kawan-kawan, yang melengkung warna merah di atas adalah flyover Kelok 9. Nah, kita sudah masuk flyover Kelok 9 dari arah kota Payakumbuh. Pedagang-pedagang di pinggiran flyover ini masih tutup semua karena masih pagi, belum ada yang buka kawan-kawan. Dan sekarang kita tengah berada di atas flyover Kelok 9. Nantinya kita akan coba melewati jalan Kelok 9 lama yang berada di sisi sebelah kirinya. Nah, ini adalah di atas flyover. Hanya ada 2 kendaraan di depan kita kawan-kawan, dan dari arah berlawanan masih kosong. Nah, dari sisi ini kita akan mengambil sisi sebelah kiri untuk naik melewati jalur Kelok 9 lama. Nah, kita akan naik di sisi sebelah kiri kawan-kawan, sementara ke sisi sebelah kanannya kelanjutan flyover Kelok 9. Dan sekarang kita menjajaki kawasan Kelok 9 lama. Di depan kita ada sebuah truk kol diesel warna kuning kawan-kawan. Kelok 1 sudah terlewati dan ini adalah Kelok 2 dari arah bawah. Dan sekarang kita akan melewati Kelok 3. Tanjakannya cukup ekstrim dan belokannya juga cukup ekstrim nih kawan-kawan. Kalau kita lihat dari sisi jalan, ini Kelok 4. Dan kita menanjak ke Kelok 5 melewati sebuah jembatan kecil dan naik lagi ke Kelok 6 dengan belokan yang cukup ekstrim. Dan Kelok 7 juga sudah menanti di depan. Kelok 8 serta Kelok 9 yang tidak begitu tajam kawan-kawan. Dan di sini banyak para pedagang dan orang beristirahat
untuk menikmati keindahan flyover Kelok 9 ini. Nah, kita kembali bertemu di ujung jalan ini dengan ujung flyover Kelok 9 dan kembali melanjutkan perjalanan di Jalan Nasional Sumbar Riau. Mungkin sampai di sini kawan-kawan laporan kita kali ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dapat menikmati perjalanan dari Payakumbuh menuju Kelok 9 ini dan melewati Kelok 9 lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.